Salam dalam kasih Kristus. Saudaraku, setiap kita pasti pernah menghadapi pencobaan. Bagaimana rasanya? Menyenangkan? Ya, memang terkesan menyenangkan. Tetapi kalau kita sudah masuk dalam perangkap pencobaan, justru itu yang tidak menyenangkan. Mengapa? Karena sesungguhnya kita telah masuk jerat iblis. Waduh, kok jadi ngeri? Terus kita harus bagaimana? Agar kita bisa terlepas dari pencobaan. Nah, itu masalahnya. Sayangnya ketika pencobaan mendatangi, kita tidak menyadari. Dan kalau kita terbawa pengaruh pencobaan dan mengiyakan, sesungguhnya hal buruk terjadi dalam hidup kita. Karena yang terjadi kita telah masuk perangkap iblis dan kita telah melakukan dosa. Apa yang harus kita lakukan agar kita selalu waspada terhadap pencobaan? Mengapa Tuhan membiarkan kita menghadapi pencobaan? Bukankah hal itu membahayakan hidup iman? Ada apa di balik kenyataan itu? Saudara, mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup kali ini. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus memberi hikmat kepada kami agar dimampukan memahami, menghayati makna pencobaan dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 6 sampai dengan 9 yang tertulis demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu sementara harus berduka cita oleh berbagai pencobaan yang dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian kemuliaan dan kehormatan pada saat Yesus Kristus menyatakan diri, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia. Kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira dengan rasa sukacita yang mulia dan tidak terkatakan karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema pencobaan memurnikan iman. Saudaraku, surat pertama Rasul Petrus ini menekankan penderitaan. Dari bacaan kita ini secara khusus tentang pencobaan. Orang percaya seharusnya bersuka cita dalam pencobaan yang dihadapi. Mengapa demikian? Karena kalau tetap setia kepada Kristus dalam menghadapi semua pencobaan, akan memurnikan iman dan menghasilkan pujian, kemuliaan, dan hormat bagi yang menjalani. Tuhan memandang ketabahan orang percaya dalam menghadapi pencobaan dan iman kepada Kristus sebagai sesuatu yang sangat berharga. Karena iblis begitu jeli mencari peluang untuk mencobai iman orang percaya, dan Tuhan berkenan menolong, memampukan menghadapi semua itu, seperti disaksikan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 10. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Saudaraku,
Allah memandang iman orang percaya dewasa ini lebih besar daripada iman mereka yang dahulu melihat dan mendengar Yesus sendiri dan setelah Yesus bangkit. Orang percaya sekarang sekalipun belum pernah melihatnya, mengasihi dan percaya kepadanya. Menurut Yesus ada berkat khusus bagi mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Injil Yohanes pasal 20 ayat 29 menyatakan itu. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Saudaraku, sekarang semakin jelas bahwa beriman kepada Tuhan Yesus Kristus itu tidak mudah. Karena beriman perlu tekad perjuangan dan totalitas untuk hidup mengabdikan diri dengan berserah, bersandar, dan mengandalkan hidup kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sisi lain, perjalanan kehidupan iman akan menghadapi halangan, rintangan, hambatan, gangguan, dan godaan yang semuanya itu merupakan pencobaan-pencobaan bagi hidup iman yang bisa meneguhkan, menguatkan, tetapi juga bisa melemahkan, mengendorkan, bahkan mengancam kehidupan iman orang percaya. Oleh karena itu, apa yang seharusnya dilakukan orang percaya agar semua pencobaan dan godaan justru semakin memurnikan iman orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Yang pertama, jalani kehidupan iman dengan hidup fokus dan terarah kepada Kristus. Kadang iman harus berhadapan dengan pembuktian-pembuktian. Apakah Tuhan Yesus berkuasa? Apakah Tuhan Yesus sungguh mengasihi orang percaya dengan menjawab dan mengabulkan doa-doanya? Semua itu harus berhadapan dengan kekuatan lain dan ilah-ilah yang ingin melemahkan iman orang percaya dan beralih pada ilah-ilah dunia. Karena sesungguhnya iman tidak harus melihat, dan Tuhan Yesus berkenan dan memberkati orang yang percaya tanpa melihat. Yang kedua, teguhkan, kuatkan imanmu menghadapi segala halangan, rintangan, dan hidup yang akan mengendorkan, melemahkan imanmu. Janji Tuhan yang sungguh diyakini oleh Rasul Paulus bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan menghadapi hambatan apapun. Filipi pasal 4 ayat 13 menegaskan, "Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudara, kuasa dan kasih karunia Kristus berada pada orang percaya untuk memungkinkan mereka dapat melakukan yang Ia minta untuk mereka lakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menjawab pergumulan kami. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk tetap beriman dan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.